Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Sujoko Channel. Channel yang coba dikembangkan supaya dapat membahagiakan orang lain. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi berkenaan dengan kapasitor. Ya, ini nanti yang kita bahas kapasitor, keping sejajar, rangkaian kapasitor, dan energi ya yang tersimpan dalam kapasitor. Di kapasitor keping sejajar nanti kita akan bahas kapasitas kapasitor plat sejajar dan bahan dieelektrik. Di rangkaian ada rangkaian seri, rangkaian paralel ya, dan serta bisa juga nanti rangkaian gabungan ya pada saat kita membahas sojanya. Oke, sekedar mengingatkan, jika video-video di channel ini bermanfaat buat Anda, maka Anda bisa subscribe. Dan jika bermanfaat buat Anda, kemungkinan bermanfaat juga buat orang lain, maka Anda bisa like dan share sehingga kebermanfaatannya bisa maksimal. Kapasitas kapasitor. Kapasitas kapasitor adalah kemampuan kapasitor untuk memperoleh dan menyimpan muatan listrik. Ini gambar-gambarnya ya. Setidaknya Anda bisa melihat, nanti kalau sudah masuk Anda sekalian bisa pegang ya, bisa amati ketika di laboratorium. Satuannya 1 mikrofarad sama dengan 10 pangkat min 6 farad, 1 pikofarad sama dengan 10 pangkat min 12 farad. Di antaranya ada 1 nanofarad yaitu 10 pangkat min 9 farad. Perbandingan tetap antara muatan Qi yang tersimpan dalam kapasitor dan beda potensial antara kedua plat konduktor V selalu tetap disebut kapasitas kapasitor. Jadi ini C-nya ya. C-nya adalah perbandingan antara Qi dan V, sehingga matematisnya bisa ditulis C-nya sama dengan Qi per V gitu ya. Ini lambangnya ketika di rangkaian garis sejajar sama panjang ya. C-nya kapasitas kapasitor farad, Qi-nya muatan kolom, V-nya sama dengan beda potensial volt gitu ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Kapasitas kapasitor keping sejajar. Nah, kita punya 2 buah keping ya, yang masing-masing luas penampangnya A, ini luasnya A. Yang satu bermuatan positif, yang satu bermuatan negatif. Berjarak satu dengan yang lainnya D. Nah, ini di antara keping ini bisa diisi bahan dieelektrik ya. Kalau nggak ada isinya berarti dia ruang hampa udara. Jika bahan dieelektriknya ruang hampa atau udara, maka E-nya sama dengan Qi dibagi A epsilon 0. Ya. Dengan mensubstitusikan E sama dengan V per D. Ya. Ini ada E dari muatan positif ke negatif gitu. Garis-garis medan listriknya gitu ya, yaitu V per D gitu. Dan Qi sama dengan CV ya, dari persamaan sebelumnya C sama dengan Qi per V, maka Qi-nya bisa ditulis C kali V, maka persamaan ini bisa dirubah, E-nya kita ganti V per D, Qi-nya kita ganti C CV. Nah, kita rubah seperti ini ya gitu ya. V-nya kita coret sehingga ketika A epsilon 0-nya kita pindah ke atas, maka C-nya sama dengan A epsilon 0 per D ya, atau bisa ditulis epsilon 0A per D gitu ya. Baik, C-nya kapasitas kapasitor farad, Qi-nya muatan kolom, V-nya beda potensial ya, epsilon 0-nya permitivitas ruang hampa gitu ya. Baik, dieelektrik. Dieelektrik adalah bahan isolator yang digunakan untuk memisahkan kedua plat konduktor pada suatu kapasitor plat sejajar. Ya, C-nya sama dengan K epsilon 0 ya, ini epsilon ya. Seharusnya A per D gitu ya. Oke, pemasangan dieelektrik tersebut dapat meningkatkan kapasitas kapasitor. Ya, jadi dengan adanya bahan dieelektrik yang disisipkan di antara 2 plat, maka kapasitas kapasitornya bisa naik nilainya ya.
Efisiensi relatif suatu bahan sebagai dielektrik ditunjukkan oleh konstanta dielektriknya. Konstanta dielektrik, yaitu perbandingan permitivitas suatu bahan dan permitivitas ruang hampa. Jadi K itu epsilon dibagi epsilon 0 ya, atau bisa disebut epsilon R ya. Epsilon R. Jadi ini bisa ditulis C sama dengan epsilon R A per D gitu boleh ya. Oke. Permitivitas relatif suatu bahan epsilon R-nya. Rangkaian seri. Ya, ini rangkaian seri. Ini C1, ini C2, ini satu kawat, maka dia seri disebut ini V-nya. Bisa diganti dengan kapasitor pengganti. Namanya C seri. Ya, ini V-nya. Oke, Hi totalnya sama dengan Hi1, Hi2, V-nya sama dengan V1 plus V2. Seper CS sama dengan seper C1 plus per C2. Nah, ini maksudnya gini. Ketika di seri maka Hi-nya sama. Jadi Hi di sini akan sama dengan Hi di sini sama dengan Hi di sini. Begitu ya. Tapi V-nya, V di sini adalah penjumlahan antara V di C1 dan V di C2. Bagaimana mencari CS-nya? Seper CS sama dengan seper C1 plus seper CS2. Ya. Seper C1 plus per C2 itu seper CS-nya. Rangkaian paralel. Nah, ini paralel bercabang dia. C1 C2 ini V-nya. C1 C2 ini V-nya. Ya. Oke. Nah, ini bisa diganti, disalin. C1 C2 ini CP. Ya, sehingga CP V ya. Ini CP. Oke, kita dikasih ilustrasi seperti ini. Ya, kita analisis. Bagaimana dengan Hi-nya? Hi adalah penjumlahan antara Hi1 dan Hi2, Hi totalnya ini. Analognya begini, misalkan ini saya jalan, Hi-nya misalkan dianggap analogikan dengan orang jalan-jalan 10 orang, maka yang ke atas 6 orang ya, barangkali gitu, berarti yang ke bawah 4 orang. Sampai di sini ketemu lagi 6 dan 4, 10 orang lagi sampai sini. Itu Hi-nya. V-nya kalau paralel dia sama, V di sini sama dengan V di C2 sama dengan V di C1. CP-nya tinggal menjumlahkan saja, ya mudah. Energi yang tersimpan dalam kapasitor setengah CV kuadrat, ya. Anda sekalian saya sarankan untuk hanya memahami persamaan ini ya. Nanti persamaan yang lain di textbook yang banyak itu Anda bisa turunkan dengan menggabungkan persamaan yang Anda punya, yaitu Hi sama dengan CV. Substitusikan aja, mainkan di sini. Berarti C, saya mau ganti C sama dengan Hi per V, masukkan sini dapat. Kalau V-nya berarti sama dengan Hi per C, masukkan sini dapat. Jadi W-nya nanti Anda bisa turunkan sendiri. Gitu ya. W-nya energi yang tersimpan, gitu ya. Baik, semoga bisa membantu ya. Semoga Anda sekalian selalu dikasih kesehatan, kesempatan dan kesuksesan. Bahagiakan diri Anda, bahagiakan orang tua Anda, dan bahagiakan orang-orang yang mencintai Anda. Belajar menjadi lebih mudah apabila Anda fokus. Ya, jika video-video di channel ini berguna, maka silahkan Anda subscribe. Dan ketika berguna buat Anda, yakin bisa berguna buat orang lain, maka Anda bisa like dan share sehingga kebergunaannya, kebermanfaatannya bisa maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.